saya Iris Nurafiatul Zana, kelompok 9, ingin menjelaskan mengenai progres proyek karya tulis ilmiah kami. Jadi untuk pertama-tama laporan observasi, untuk observasi tersebut kami belum melaksanakannya karena pihak sekolah yang hendak kami lakukan observasi belum mengirim tanggapan tentang bagaimana apakah kami boleh untuk melakukan observasi terkait artikel kami atau tidak. Sehingga di progres minggu ini, di tahap 5 ini kami hanya bisa melaporkan mengenai tambahan hasil bacaan kami, yang mana minggu ini kami telah membaca sekitar 5 jurnal, yang mana 5 jurnal tersebut adalah terkait pendidikan bahasa Indonesia dengan media-media selain sistem pakar seperti ada Edmodo dan lain sebagainya. Yang mana ada beberapa artikel yang kami baca, di antaranya ada optimalisasi pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi Nearpod, kemudian aplikasi Kahoot sebagai media dalam evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia pada guru SMA di Sukabumi, kemudian ada aplikasi teori ilmu bahasa terhadap pandangan pembelajaran bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, yang mana hasil bacaan kami tersebut untuk referensi bila mana kedepannya kami hendak mengganti sistem pakar. Lalu untuk laporan observasi adalah tadi kami masih menunggu respons dari sekolah terkait atau kami akan melakukan penelitian di tempat lain. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami tidak jadi mengambil sistem pakar ini, karena setelah melalui tahap evaluasi lebih lanjut, kami menemukan bahwa sebagian besar platform yang mendukung implementasi sistem pakar ini ternyata memerlukan biaya atau web berbayar. Jadi kami memutuskan bahwa tidak melanjutkan dengan solusi tersebut. Sebagai alternatifnya, kami memutuskan untuk beralih dan memperdalam kajian jurnal-jurnal ilmiah yang membahas berbagai sistem berbasis lain yang lebih relevan dan dapat diakses secara gratis. Langkah ini kita anggap lebih realistis dan dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan proyek kami tanpa menambah beban finansial. Dengan melakukan studi terhadap jurnal-jurnal berbasis sistem lain, kami berharap dapat menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan proyek kami. Selain itu, kami menyadari bahwa meskipun sistem pakar memiliki keunggulan dalam aspek pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, sistem lain yang lebih sederhana namun tetap efektif mungkin lebih mudah diimplementasikan dengan sumber daya yang ada. Dalam proses ini, kami juga menambah wawasan yang lebih luas mengenai berbagai metode dan teknologi alternatif yang bisa diadopsi untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa harus terbebani oleh biaya penggunaan web berbayar. Keputusan ini kami anggap sebagai langkah yang lebih strategis dan pragmatis sehingga tetap memungkinkan kelompok kami untuk mencapai tujuan proyek secara efisien dan terukur. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan 5 artikel yang sudah kami baca dan sudah kami cari terkait dengan pendidikan bahasa Indonesia. Gitu. Bahwasannya teknologi informasi dan aplikasi digital itu semakin memainkan peran penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Media-media selain sistem pakar. Dari 5 artikel yang sudah kami cari dan sudah kami baca, kami menyimpulkan secara umum gitu di 5 artikel itu. Yang pertama ada Nearpod dan Kahoot, itu digunakan sebagai media pembelajaran dan evaluasi yang efektif. Itu bisa meningkatkan keterlibatan dan memberikan umpan balik kepada guru. Selanjutnya ada aplikasi model, yaitu diterapkan untuk melaksanakan penilaian di akhir tahun di SMA, tapi
ini menghadapi beberapa tantangan teknis yang perlu diatasi. Nah, terus ada penggunaan Edmode atau perangkat seluler dalam pembelajaran bahasa Indonesia menunjukkan persepsi positif dari guru, ya. Meskipun ada kendala terkait koneksi internet dan perkembangan bahan ajar. Yang terakhir ada penelitian di SMP 3 Palopo itu menunjukkan bahwa penerapan teori ilmu bahasa dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Itu meskipun tanpa teknologi digital yang spesifik. Secara keseluruhan, teknologi dan aplikasi pembelajaran digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan tantangan yang ada dalam implementasinya. Sekian pemaparan proyek artikel dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.